Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita lanjut, silakan yang ingin memimpin doa, silakan maju ke depan kelas. Saya persilakan. Siapa? Saya saja, Pak. Ya, silakan Nak Imam untuk memimpin doa. Ya, baik teman-teman, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Kris? Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, Pak. Terima kasih Nak Imam. Siap. Anak-anak, hari ini siapa aja yang belum hadir di kelas? Sudah semua, Pak. Oh, sudah semua ya. Ya, kalau sudah semua nanti Bapak isi. Kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak masih ingat nggak pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Kita kemarin bahas apa ya? Masih ingat nggak? Lupa, Tentang? Pak. Lupa. Saya tidak masuk. Saya kasih dulu nih tentang batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Pak. Indonesia. Oke, coba perbatasan negara kita di wilayah barat kita berbatasan dengan negara apa aja, Nak? Kayak Malaysia. Bukan. Yeay, betul. Malaysia, Singapura, perairannya 5 negara, betul. Pak. Betul. Mana lagi? Perairannya Rumah saya di 5 timur negara. ya, Pak. Nggak tahu, Pak. Filipina. Ya, Filipina, Vietnam, Papua Malaysia, Nugini. Singapura, Thailand. Papua Nugini itu timur. Iya, Papua tahu. Nugini Iya, timur. Mantap Nak Sekar. Nak Sekar berarti masih. Yuk, kalau masih ingat dengan pertemuan sebelumnya, maka Pak Kris ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwasanya hari ini kita belajar tentang materi persatuan dan kesatuan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti Nak, itu peserta didik dapat menemukan dan merumuskan makna persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bentuk pengertian serta arti pentingnya dengan gotong royong. Selanjutnya, peserta didik dapat menyimpulkan dan menyajikan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia melalui perjuangan fisik dan non-fisik dengan mandiri. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada kali ini? Siap, Bapak. Oke, nanti anak-anak kita akan belajar untuk mengulas materi ini menggunakan namanya itu model pembelajaran problem based learning. Apa itu, Nak? Tapi Masalah. Bukan, Nak, ya. Problem based learning itu nanti alur pembelajaran di mana anak-anak itu mencari informasi sendiri. Ya, mencari informasi sendiri terkait masalah lah. Nanti anak-anak sendiri yang memecahkan masalah itu. Nah, dengan harapan nanti analisisnya anak-anak itu benar-benar menjadi analisis yang valid dan konkret. Nah, tujuannya apa? Supaya anak-anak terbiasa menyelesaikan suatu permasalahan. Pintar. Ya, baik. Silakan dilihat tampilan PowerPoint dari Pak Kris. Oke. Ini materinya Nak ya, persatuan dan kesatuan Indonesia. Tadi tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan Pak Kris ya. Yuk, kita mulai dari makna persatuan dan kesatuan. Persatuan itu apa sih, Nak? Persatuan Menjadi satu, itu Pak. apa, Nak? Menjadi satu. Iya, kayak siapa? Terdiri dari komponen-komponen Merupakan perkumpulan dari dan tidak pecah gitu, Pak. Iya, pintar. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas, anak-anak harus paham dulu dasarnya, gitu. Jadi dimulai dari pengertiannya. Apa sih istilah persatuan itu? Apa sih istilah kesatuan itu? Supaya anak-anak paham. Kalau dibilang persatuan itu merupakan perkumpulan dari bermacam komponen yang membentuk jadi satu. Misalkan ada Aim, ada anak Desi, ada anak Esther, ada anak Imam. Ngumpul nih jadi satu, ya. Terus membentuk suatu persatuan. Komponennya siapa aja komponennya? Ada anak Aim, ada anak Desi, ada anak Imam, ya.
Nah, kayak gitu-gitu itu namanya persatuan. Jadi perkumpulannya itu yang dibilang namanya persatuan. Nah, ketika anak-anak sudah berkumpul menjadi yang dibilang persatuan itu tadi, selanjutnya anak-anak dalam berkumpul itu menghasilkan apa? Misalkan anak-anak tadi ngumpul menghasilkan oke-oke, menghasilkan tahu solet gitu ya. Nah, misalkan. Nah, ini adalah kesatuan. Kesatuannya itu apa? Hasil perkumpulan tersebut yang sudah jadi satu serta utuh. Jadi kalau kita analogikan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, berarti dari suku-suku yang beragam ini bersatu nih di Indonesia, namanya Persatuan Indonesia. Dibilang kesatuan Indonesia apabila apa? Tercipta kehidupan yang benar. Iya. Maaf, Pak. Iya, enggak apa-apa, Nak. Namanya belajar kok. Selanjutnya ya, arti penting. Nah, dibilang arti penting, persatuan dan kesatuan ini sangat penting sekali. Kita harus paham persatuan dan kesatuan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Pertama, arti pentingnya apa? Persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah agar bangsa Indonesia itu tidak mudah terpecah belah. Cukup saja bahan pecah belah. Nah, kalau bangsa Indonesia jangan sampai terpecah belah. Selanjutnya yang kedua, persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Yang ketiga, prinsip persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia ada berapa prinsip? Coba dibaca tuh di depan. Ayo, Esther. Pak. Ya, terus apa lagi? Nasionalisme. Ya, terus. Kebebasan bertanggung jawab. Ya, lanjut. Wawasan Nusantara. Terus dong. Semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Ya, tepuk tangan untuk Esther. Nah, bagus sekali ya, sudah percaya diri dan berani. Nah, ini harus dikembangkan nih, Nak. Karena kalian adalah apa? Calon-calon pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Yuk, lanjut. Kita bahas memperjuangkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, Nak ya. Ada proses baik dari sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Ya. Kita ambil saja perjuangan fisik. Pada saat perjuangan persatuan dan kesatuan Indonesia dilakukan, ada perang Diponegoro, ada operasi Trikora, 3 komando rakyat, salah satunya apa? Untuk mengembalikan Papua atau Irian Jaya kembali ke pangkuan ibu Lupa, Pak. Pernah dengar tapi lupa. Irian ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Nah, nanti dicoba dicek di internet ya. Nah, selanjutnya yaitu serangan 10 November 1945. Di mana ini, Nak? Di Surabaya. Ini perjuangan bangsa Indonesia ya merebut kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena Jenderal A.W.S. Malabi mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Kalau sekarang itu namanya Hotel Majapahit. Nah, kalau anak nanti main ke Surabaya itu namanya Hotel Majapahit. Nah, akhirnya enggak lah, bangsa Indonesia enggak bisa, kita ini merdeka kok, perjuangan fisik, perang di situ ya. Selanjutnya perjuangan non fisik banyak sekali, Nak. Sebelum merdeka ada Budi Utomo, ada Sumpah Pemuda. Dari pendidikan juga jelas toh, dari Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya. Ada juga organisasi Nahdlatul Ulama, ada juga organisasi Muhammadiyah. Dia kan juga bergerak di bidang pendidikan juga toh, melalui madrasah-madrasah, melalui sekolah-sekolah Islam gitu-gitu ya. Dan juga banyak sekali sih perjuangannya, cuma ini contoh aja. Nah, selanjutnya perjuangan non fisik. Ada karya sastra dari Abdul Muiz, Mara Rusli, Khairil Anwar. Ini puisi-puisi tentang apa? Rata-rata tentang menggelorakan nasionalisme. Nah, untuk selanjutnya, Nak, supaya anak nanti juga memahami bahwasanya konflik berbau sara di Indonesia ini juga pernah terjadi. Jadi bukan hanya hal positif saja yang pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia juga pernah terjadi konflik yang berbau sara. Sara itu apa, Nak? Kepanjangan anak? Masih ingat? Suku antar golongan. Jadi konflik ini berdasarkan apa?
Ya, itu tadi isi videonya ya nak ya. Silakan dicermati. Paling tidak kan anak-anak sudah punya gambaran konflik yang berbau sara di Indonesia. Untuk selanjutnya nak, kita akan melangkah mengerjakan LKPD-nya nak ya. Bawa HP semua ya. Halo anak cantik, anak ganteng. Bawa Bapak. Nggak punya Ada kuota, paketannya kan? Pak. Nggak punya kuota. Aduh, Catering, nggak punya catering. kuota. Ya udah, Catering, Pak. catering pakai. Apa, Oke. Bapak? Tadi alurnya sama sih nak, identifikasikan terkait konflik sara yang sudah ditentukan oleh anak-anak. Selanjutnya dengan alur 5W1H. Selanjutnya konflik sara yang nomor 2 itu konflik sara yang telah ditentukan. Itu berikan 2 alternatif solusi yang didapatkan ya nak. Dan yang ketiga terkait konflik sara ya. Dengan memberikan apa anak-anak nanti, coba rekomendasinya misalnya gagasan upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar konflik tersebut tidak terjadi. Terakhir, setelah didapatkan analisisnya, masalahnya itu apa, terus upaya pencegahannya apa, simpulkan. Setelah disimpulkan, coba anak-anak mau mengemukakan pendapat bahwasanya apa, supaya apa, supaya konflik itu tidak terjadi di lingkungan anak. Begitu kita nggih, paham nggih? Nggih, Bapak. Halo anakku, yang ganteng-ganteng cantik-cantik. Siap, Bapak. Paham? Paham, Bapak. Paham, Pak Kris, lanjutkan ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak bisa, boleh tanya-tanya Pak Kris sambil mengerjakan ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan nak, duduk di kelompoknya masing-masing. Nah Imam, ada kesulitan mengerjakannya? Sulit, Pak. Kok sulit? Ayo dicari HP-nya itu. HP-nya. Cari Catering, Pak. Nah, dibuka-buka ya, jangan hanya buka Facebook aja. Yuk. Catering, Pak Kris. Ya, passwordnya. Ayo dibuka dulu. Yang tethering-tethering silakan. Passwordnya apa, Pak? Passwordnya Pak Ukis ganteng. Ya. Pak Ukis ganteng. Nah, silakan. Kecil semua ya, nak. Silakan ditulis. Sudah nyambung ya. Oke, silakan Desi. Anakku yang paling cantik, gimana? Ada kesulitan? Tidak, Bapak. Sudah bisa connect, Pak. Pinter. Sudah dicari masalahnya, nak? Sudah, masalahnya passwordnya kurang bagus. Ya udah, selamat mengerjakan. Pokoknya kalau ada kesulitan bilang ke Pak Kris ya. Siap. Ya, dirasa karena ini sudah hampir 20 menit. Saya lihat di masing-masing kelompok kayaknya sudah selesai semua nih ya. Sudah selesai kelompoknya Nak Imam? Sudah, Pak Kris. Iya, saya yakin kok anak-anak ini pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Ya, baik. Kalau sudah selesai semua, saya ingin memberikan kesempatan kepada kelompok siapa yang berani, kelompoknya dulu. Siapa yang ingin maju presentasi? Saya nyoba ya, Pak ya. Nah, bagus kelompok 1. Yuk kita apresiasi dengan tepuk tangan kepada kelompok 1. Yuk. Tapi kalau salah jangan dimarahi ya, Pak ya. Udah, Pak Kris itu nggak pernah marah kok, nak. Janji. Iya, benar. Nanti. Ya, Baik. tak kasih hadiah, nak. Tenang saja. Ya, apa Pak hadiahnya? Kalau Tak kenapa? kasih hadiah nomor WA-nya Pak Kris, oke? Oh, itu bukan hadiah, Pak. Oke, silakan presentasi, nak, dari kelompok 1. Ya, share screen bukan ini. Iya, nak, di share screen aja biar teman-temannya bisa. Baik, untuk yang pertama, identifikasikan terkait konflik sara yang telah kalian temukan dengan alur 5W1H. Yang saya temukan, Pak, dengan kelompok kami, itu konflik antara Jamaah Ahmadiyah dengan Aliansi Umat Islam di Sintang, Kalimantan Barat. Di mana kerusakan masjid Jamaah Ahmadiyah ini terjadi di Desa Bali Harapan, Kecamatan Tempunak, Kalimantan Barat, pada 3 September 2021. Jadi, Pak, kesimpulannya, konflik ini merupakan konflik agama yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, konflik ini dikarenakan adanya kelompok masyarakat yang melakukan tindakan melampaui kewenangannya.
yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri, berbuat anarkis, dan bertindak sewenang-wenang terhadap jamaah Ahmadiyah. Jadi konflik ini tidak akan pernah terjadi kalau dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia ini mengedepankan sikap toleransi beragama. Selain itu, sikap yang perlu dikembangkan yaitu sikap nasionalisme. Kemudian yang kedua, sikap tersebut juga perlu ditunjang dengan kebiasaan masyarakat yang demokratis, yaitu kehidupan masyarakat yang menghargai pendapat orang lain. Begitu Pak, analisis dari kelompok kami. Mudah-mudahan betul ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Ya, luar biasa ya anak ya. Tadi dari kelompok 1 analisisnya sangat tajam dan menukik sekali ya. Sehingga ulasan dari analisisnya, cerita masalahnya, alternatif solusinya, bahkan dalam menyimpulkannya pun sangat lengkap sekali. Ini luar biasa nih, berarti Nak Imam ini punya bakat dalam memecahkan suatu permasalahannya bersama kelompoknya. Bagus itu Nak, apresiatif saya. Ya, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari anak-anak yang lain, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang lain, Anak Puji? Sudah paham Bapak? Sudah, ya sudah. Sebelum saya akhiri, Pak Kris ingin mengecek perkembangan pengetahuannya anak-anak terkait kita tadi sudah membahasnya. Ya. Yuk, Pak Kris ingin tahu anak-anak tadi memaknai persatuan dan kesatuannya seberapa jauh pemahamannya. Saya cek dulu ya, Nak Desi silakan. Persatuan tadi apa, Nak? Persatuan adalah serangkaian kegiatan menjadi satu kesatuan, Bapak. Jadi pinter. Saya memang kagum dalam Anak Desi ini. Selalu mengamati gitu ya, memperhatikan. Besok-besok kalau Pak Kris punya rezeki tak belikan sepeda, Nak ya. Sepeda pancal, rodanya 1. Buat apa, Bapak? Selanjutnya kalau kesatuan tadi gimana Nak Dian? Ayo, jangan perimisin. Ayo, Nak Dian, silakan berpendapat Nak. Kesatuan itu dia suatu kumpulan dari komponen-komponen Pak. Iya, Ya. jadi hasil dari Persatuan. jadi pinter gitu loh. Saya itu paham, kelas ini tuh top semua sudah. Ya, jadi anak-anak tadi sudah ingat ya pengertiannya. Terus arti pentingnya tadi juga sudah kita bahas. Bagaimana kita menganalisis masalah syarat tadi. Nah, yang terakhir kita simpulkan bareng-bareng ya, Nak ya. Coba dari pembelajaran ini ya, anak-anak akhirnya bisa memaknai persatuan dan kesatuan itu seperti apa, Nak? Coba Nak Mila, ayo Nak Mila. Persatuan dan kesatuan itu berarti Pak, tidak terpecah belah Bapak. Iya. Jadi betul. satu terus gitu Bapak. Supaya apa, Nak? Kalau jadi satu kayak gitu, Nak? Supaya apa? Tidak kayak piring, Pak. Kalau pecah kan Supaya bercerai. bersatu tidak ada konflik. Kalau pecah Bisa akhirnya apa, Nak? terjadi. Berantakan kan? Nggak bisa digunakan Iya, ya. betul, Kehidupannya Bapak. tidak akan berjalan damai. Mau kerja juga sulit, ya nggak? Mau makan Iya, juga Pak. sulit. Makanya penting sekali kita menjaga persatuan dan kesatuan supaya apa? Tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, damai, tentram, dan nyaman, sehingga semuanya bisa mengembangkan kompetensinya masing-masing. Yuk, Pak Kris ingin tanya. Kita belajar tadi. Selanjutnya, kalau kita sudah bisa merasakan membelajar tadi menyenangkan, berarti kan anak-anak sudah bisa menerimanya, Oke, yuk kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan ditutup dengan doa. Lain, silakan dipimpin doa. Ya, Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bapak. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih memperhatikan. Halo.
Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kalau sudah masih memperhatikan, sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Kita akan membahas cara mempertahankannya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Coba nanti di rumah sambil baca-baca ya, sehingga di pertemuan selanjutnya kita dalam pembelajaran itu akan lebih cepat gitu ya, dan anak-anak cepat menangkapnya. Gitu ya anak-anak ya. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Rambut kedadesan santen menawi ada perkataan Pak Kris yang luput nyuwun agungi pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Selamat